Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Roma 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudaraku, salah satu sikap negatif yang dimiliki oleh hampir banyak orang adalah kurang bersyukur atau tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki atau diterimanya. Wujud nyata dari sikap kurang bersyukur atau tidak pernah puas itu adalah mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, komplain, ngomel, bahkan berani protes atau komplain kepada Tuhan. Protes atau komplain adalah pernyataan tidak menyetujui, adalah pernyataan menentang atau menyangkal. Nah, orang yang komplain kepada Tuhan karena merasa keadaan hidupnya tidak sama dengan orang lain atau bahkan orang lain lebih baik dan lebih beruntung darinya. Jadi kita merasa bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil atau Tuhan itu pilih kasih. Lalu dalam hati timbul rasa kecewa, rasa pahit yang mendalam. Siapakah kita ini sehingga berani protes, sehingga berani komplain kepada Tuhan, saudara? Roma 9 ayat 20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara, jika kita merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Dijadikan apa saja kita, seharusnya hati kita tetap berlimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Seandainya kita diberi kelimpahan secara materi, secara keuangan, tapi tubuh jasmani kita selalu sakit-sakitan, besar kemungkinan kita akan mengeluh, besar kemungkinan kita akan protes kepada Tuhan. Uang, kekayaan, pangkat atau jabatan, dan segala kenyamanan yang ada bukan menjadi jaminan bagi seseorang untuk tidak protes kepada Tuhan, malahan dapat membuat hatinya makin jauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku, ucapkan syukur atas keberadaan saudara saat ini.
Bukankah tukang periuk berhak membentuk tanah liat menurut kehendak hatinya? Entah membuat perabot untuk tujuan yang mulia ataupun perabot untuk tujuan yang biasa saja. Mengomel atau bersungut-sungut, komplain, menggerutu, protes kepada Tuhan bukan jalan keluarnya. Karena jalan yang terbaik adalah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan tetap mengucap syukur. Roma 9 ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku Tuhan akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah ini. Engkau tegas berkata bahwa Engkau Allah Tuhan yang menginginkan ucapan syukur dari kami, dan bukan sebaliknya, komplain, bersungut-sungut, bahkan mungkin protes kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami, biar dalam hati kami bukan kekecewaan dan bahkan akar pahit dengan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kepada setiap orang yang layak dipercaya, karena Engkau Allah yang mempercayakan segala sesuatu kepada setiap kami berbeda. Maka kami tahu Tuhan mengetahui kemampuan kami masing-masing untuk mengelola setiap anugerah, kasih, dan berkat dari Tuhan. Bapa, hari ini kami berterima kasih untuk penyataan Tuhan yang sangat jelas. Tuhan punya kedaulatan penuh menaruh belas kasihan kepada siapa yang Tuhan ingin berikan belas kasihan itu, dan bermurah hati kepada siapa Tuhan ingin bermurah hati. Kedaulatan Tuhan atas kami itu mutlak, dan biarlah kehidupan kami selalu tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Ini doa dan syukur pujian kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
yang bela. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.